109 orang yang menjadi anggota Kabinet Merah Putih secara resmi dilantik oleh Presiden Prabowo. Pakar komunikasi USM turut menyoroti hal itu dan menyampaikan bahwa hal itu akan memudahkan dalam menjangkau berbagai permasalahan. Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto baru saja melantik Menteri Kabinet Merah Putih beberapa waktu lalu. Kabinet Merah Putih yang akan bekerja 5 tahun ke depan itu beranggotakan total 109 orang yang terdiri dari 48 menteri dan 5 pejabat setingkat menteri yang ditambah dengan 56 wakil menteri. Jumlah itu merupakan yang tertinggi sejak Kabinet Dwi Kora III pada 1966. Pakar Komunikasi Universitas Semarang Gunawan Wicaksana MSI menilai bahwa kabinet yang besar ini sesuai dengan teori, di mana dengan jumlah anggota yang banyak akan lebih mudah mengatasi berbagai kondisi. Ya, kalau saya lihat dari sisi teori komunikasi organisasi, itu menurut Wimpesh itu masuk kepada teori modern. Nah, teori modern itu cirinya adalah kelembagaannya banyak, kementeriannya banyak, nanti ditambah lembaga yang banyak. Nah, idealnya kemudian teori modern itu mengharapkan kemudian bisa gampang menangkap dan gampang bisa menyelesaikan hal-hal sesuai dengan bidang-bidang yang sudah banyak dibagi-bagi tadi. Itu kelebihannya. Tapi kelemahannya itu juga banyak. Kelemahannya kemudian koordinasinya tidak ada. Nanti kurang. Kemudian antar satu sektor dengan yang lain itu kalau belum klop itu kemudian eh, bisa tumpang soh kalau dalam bahasa Jawanya itu. Oleh karena itu kemudian nanti Jumat Sabtu Minggu itu kemudian ada team building itu ya di Magelang, itu maksudnya seperti outbound itu ya untuk menyatukan pendapat. Kabinet Merah Putih mengalami peningkatan jumlah kementerian yang signifikan dibandingkan Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju di era Presiden Joko Widodo yang hanya memiliki 34 kementerian. Kehadiran kabinet yang besar ini menurut Gunawan perlu memperhatikan nomenklatur untuk penyatukan kabinet agar sistem kerja kabinet tidak saling tumpang tindih. Kemudian tentu yang harus difikirkan, paling tidak menurut saya 6 bulan ke depan itu bagaimana kemudian mengkelopkan tadi, membuat nomenklatur yang kemudian nanti tidak jadi saling tumpang tindih. Kalau dari saling tumpang tindih, kalau dari sisi public relations kan home-nya tidak bagus itu. Tidak public relation bikin at home karena home-nya kemudian jadi tidak harmonis. Padahal yang paling penting kalau public relation itu kan public relations bikin at home, artinya home-nya harus harmonis. Dan itu diwujudkan dengan nomenklatur dari antar menteri ataupun antar koordinator itu.